Halo semua, kita ini mewakili mahasiswa Indo di Tonghua mau memperkenalkan Tonghua nih ke kalian. Oh, kalau gitu aku jadi calon mahasiswanya Tonghua nanya-nanya ke Kak Airin ya. Boleh. Kita perkenalan dulu nih Kak. Nama aku Airin, jurusan aku di Tonghua ini akuntansi. Nah, asal aku dari Jakarta. Nah, kalau aku Rini asal dari Medan, sekarang PhD di Education. Kalau aku via internasional, nah kalau Kak Airin via apa? Kalau aku ini via Overseas Chinese di Tonghua. Kalau gitu kita tanya-tanya soal Overseas Chinese di Tonghua ya Kak ya? Ya, boleh banget. Nah, kalau misalnya kita ngomongin Tonghua itu di mana sih sebenarnya? Tonghua itu di Hualien. Nah, Hualien itu di bagian timurnya Taiwan. Tunggu, ada apa sih di Hualien? Hualien bagus banget. Banyak banget wisata alam di Hualien, dari pantai ke gunung semuanya ada deh. Wah, keren banget itu ya, makanya aku pernah dengar nih, kalau belum ke Hualien, belum ke Taiwan namanya. Oh, bener banget itu. Kalau itu kan Hualien, nah kalau Tonghua gimana? Wah, Tonghua itu juga bagus banget. Tonghua itu ada nama kampus terbesar dan terindah di Taiwan. Wah, berarti kalau ke Tonghua nih, kita nggak cuma dapat Tonghua, tapi juga dapat Hualien ya? Bener, worth it banget. Iya, keren-keren. Nah, itu kan soal cantiknya Tonghua nih. Nah, gimana kalau majornya Tonghua? Ada apa aja sih di Tonghua? Major di Tonghua banyak banget loh, karena kita ada 8 college. 8 college? Iya. Nah, kalau misalnya nih aku jagonya cuma bahasa Inggris nih, kira-kira aku bisa masuk jurusan apa aja sih Tonghua? Bisa dong, kita ada full English program nih di Tonghua. Kita ada 2. Nah, yang pertama itu di college aku, College of Management. Jadi kalau kamu tertarik dengan manajemen, bisa pilih jurusan ini nih. Namanya Management Science and Finance. Management Science and Finance. Nah, kalau yang kedua itu satu lagi apa? Yang kedua itu kalau misalnya kamu tertarik di engineering atau kamu anak IPA, kamu bisa ke College of Engineering. Nah, jurusannya itu namanya CSIE. CSIE itu yang computer science bukan sih? Ya, bener banget. Nah, itu banyak banget loh mahasiswa dari berbagai negara di jurusan ini. Oh, banyak banget mahasiswanya. Gimana rankingnya Kak? Pendengar-dengarnya lumayan hot nih. Wah, iya dong. Jurusan CSIE di Tonghua ini nomor 5 terbesar loh di Taiwan. 5 terbesar ya, CSIE, Computer Science, ingat teman-teman. Nah, kalau itu kan kalau misalnya aku bisa bahasa Inggris doang. Nah, kalau misalnya aku bisa bahasa Chinese juga, aku bisa pilih jurusan apa aja sih di Tonghua? Justru kalau kamu bisa bahasa Chinese, pilihan kamu banyak banget loh. Karena kita kan ada 8 college nih. Misalnya kayak aku, kamu tertarik di manajemen, bisa ke College of Management, bisa belajar tentang bisnis, tentang akuntansi, tentang finance. Nah, kalau misalnya kamu tertarik ke seni nih, bisa ke College of Arts. College of Arts itu yang banyak banget posternya di Tonghua itu bukan sih Kak? Oh iya, bener banget. Itu karena setiap bulannya mereka banyak banget events, dari exhibition ke konser. Karena College of Arts itu selain ada desain, mereka juga ada musik. Dan itu ngundang bukan cuma Taiwan ya, tapi juga internasional bukan sih? Oh iya, banyak banget pelukis, peseni dari berbagai negara. Nah, kalau misalnya aku pengen jurusan yang lain gimana Kak? Ada lagi nggak sih? Oh iya, banyak banget dong. Tapi selengkapnya nih ya, bisa ke website NDHU. Terus, kalau misalnya nih, aku jurusannya engineering, tapi aku pengen banget belajar psikologi. Memungkinkan nggak sih Kak kira-kira di Tonghua? Bisa banget dong. Justru di Tonghua ini free banget untuk kita ambil major di jurusan lain. Major di jurusan lain, berarti bisa minor-minor gitu? Ya, minor-minor gitu nggak sih Kak? Bisa dong. Kita ada misalnya kita bisa satu jurusan di psikologi, kita bisa satu minor di engineering. Keren banget ya. Kira-kira ada lain nggak sih? Ada yang lain nggak sih? Ada dong. Bahkan kalian kalau misalnya mau 2 majors juga bisa loh di Tonghua. 2 major bisa di Tonghua? Gila, keren banget. Tunggu. SPP-nya gimana nih? Wah, itu highlight-nya. SPP-nya kalau misalnya 2 majors, kita cuma butuh bayar untuk 1 major, bisa belajar 2 major. Berarti bayar 1 major bisa dapat 2 major? Iya. Gila, keren banget. Tunggu dulu. Berapa nih SPP-nya di Tonghua? Dengar-dengar mahal nggak sih keluar negeri belajarnya? Nah, itu dia. Banyak banget yang mikir keluar negeri mahal ya. Cuman di Tonghua itu sebenarnya SPP-nya nggak jauh lebih beda loh dari Indonesia. Oh gitu, hampir sama ya? Iya. Nih, aku kan mahasiswa yang pengen keluar negeri, tapi pengen juga nih dapat scholarship. Memungkinkan nggak sih jalur ke Overseas Chinese dapat scholarship?
Oh iya, pastinya dong, di Tonghua itu support banget kalian untuk belajar di sini. Jadi ada dua jenis nih yang bisa kita pilih. Kalau misalnya nilai kita lebih bagus nih, kita bisa ada scholarship full tuition. Nah, kalau misalnya keadaan kita kurang mampu, kita juga bisa kok apply buat scholarship. Tonghua pasti full support tuition kita. Oh, keren banget ya Kak ya. Tapi kalau misalnya nih ya, kan belajar mulu bosan ya. Iya pasti. Kira-kira ada nggak sih yang bisa aku kerjain? Aku nih mahasiswa Tonghua, pengen ngerjain sesuatu tapi nggak cuma belajar. Kira-kira bisa nggak sih? Oh bisa banget dong, di Tonghua itu banyak banget ekstrakurikuler. Nah di sini itu terbentuknya sebagai klub ya. Nah klub ini banyak banget jenisnya, musik, seni, olahraga, bahkan ada yang masak-masak. Wow. Oh, berarti banyak banget ya. Tapi kalau misalnya nih aku masuk klubnya itu, aku ketemunya Taiwanese semua nggak sih Kak? Oh itu salah tuh. Justru di klub ini kita bisa kenal banyak banget orang dari berbagai negara dan dari jurusan lain. Keren banget ya. Nah kalau misalnya nih aku mahasiswa Tonghua, tapi aku pengen jalan-jalan ke luar negeri tapi sambil belajar. Kira-kira memungkinkan nggak sih Kak di Tonghua ini? Oh, di Tonghua itu banyak banget kesempatan dan peluang untuk exchange ke luar negeri. Nah, kalian cuma butuh bayar SPP di Tonghua, udah bisa belajar di luar negeri. Cuman bayar SPP di Tonghua bisa ke luar negeri. Bener. Wah, keren banget. Oh, gitu ya. Nah, kalau misalnya nih Kak, aku pengen tetap berorganisasi, kira-kira memungkinkan nggak sih di Tonghua? Oh iya dong, pertamanya nih ya, kalau misalnya untuk mahasiswa Indonesia, kita punya PPI. Oh, PP itu yang Perhimpunan Pelajar Indonesia itu bukan? Iya, bener banget, kita banyak banget loh membernya. Nah, kita juga setiap semester ada banyak event, bikin kita terasa kayak di Indonesia lah. Wah, seru banget ya. Nah, kalau itu sekalian PPI ada lagi nggak sih Kak yang lain? Ada dong, untuk kita Overseas Chinese Indonesia nih, kita ada namanya BISA, juga banyak banget deh event. Terus kita juga ikut banyak banget event dari ABSU. Ah, event dari IDSU. Berarti kalau misalnya, tadi kan itu Indonesia mulu ya. Iya. Kalau misalnya mau gabung sama mahasiswa internasional semuanya, itu acaranya apa ya Kak? Oh, Tonghua banyak banget nih event untuk seluruh mahasiswa di Tonghua. Nah, misalnya itu ada International Culture Night. Ngapain aja tuh Kak? Oh, itu kita mahasiswa dari berbagai negara, kita perform, kita nari, kita nyanyi, bahkan kita fashion show. Ah, fashion show ya. Kalau misalnya itu kan yang culture night, ada lagi nggak sih yang lain? Ada dong. Setiap tahunnya kita juga ada school fair. School fair ngapain aja tuh Kak? School fair itu kayak bazar, jadi kita bisa ada stand dari dalam sekolah dan bahkan dari luar sekolah. Bahkan mahasiswa juga bisa loh bikin stand. Wah, berarti rame banget ya Kak ya? Nggak Iya. cuma Tonghua aja ya, tapi seluruh walian ya. Gila, keren banget. Kira-kira ada lagi nggak sih Kak yang lain? Ada lagi nih, namanya International Food Vision. Oh, itu makan-makan nggak sih? Iya, jadi kita bisa mencoba beraneka ragam makanan dari berbagai negara. Seru banget. Keren banget. Oh, berarti ada International Culture Night, terus abis itu ada School Fair, terus abis itu ada Food Vision. Ini nih 3 event ini di hari yang sama nggak sih Kak? Oh enggak, jadi kita bisa ke event ini 3 kali setahun. 3 kali setahun, berarti beda-beda ya? Iya. Wah, keren banget, keren banget. Nah, kalau kan tadi kakak bilang walian dan Tonghua itu keren ya. Nah, kalau misalnya aku mau jalan-jalan kira-kira tapi barengan sama mahasiswa internasional yang lain, bisa nggak sih Kak? Oh bisa dong, justru Office of International Affairs atau OIA sering banget ngadain trips-trips ke tempat terkenal nih di Taiwan. Misalnya kita ke Taroko, kita bahkan ke suku-suku aborigin di Taiwan. Suku-suku aborigin maksudnya gimana? Oh jadi Taiwan itu sebenarnya banyak banget nih sukunya, bukan cuma Han Chinese. Nah suku aborigin ini budayanya juga mirip loh sama Indonesia. Wah, keren banget, seru ya. Berarti worth it banget ya kalau misalnya kita ke Tonghua ya. Iya dong, kita bisa belajar tentang budaya, banyak banget deh. Wah, seru banget ya Kak ya ternyata sekolah di Tonghua ini. Nah, untuk future student nih Kak, kira-kira Kakak sebagai overseas Chinese ada tips dan trik nggak sih sama mereka? Pastinya dong. Yang pertama nih, kalau misalnya bisa, mulai dari sekarang belajar Chinese dulu di Indonesia. Kenapa tuh Kak? Karena kalau misalnya kayak tadi kita bilang nih, kalau bisa Chinese, pilihan jurusannya banyak banget dong. Tapi kalau kalian masih kurang pede nih di Tonghua, kalian bisa prepare lah sebelum kelas. Berarti belajar dulu lah ya sebelum Iya. kelas, praktis Chinese-nya juga. Terus denger-denger nih Kak, kalau misalnya kita bisa bahasa Chinese, bisa juga terbuka peluang untuk part-time nggak sih? Oh iya dong, justru aku ini juga part-timer loh di Tonghua ini.
berarti teman-teman harus belajar Chinese lebih lagi ya. Nah itu kan untuk dari segi bahasa. Kira-kira dari segi yang lain apa sih requirement-nya untuk application ke Tongfa? Nah, karena requirement di berbagai jurusan itu beda-beda, jadi kalian bisa dalam PDF guideline-nya ya. Tapi kalau misalnya kalian pernah ikut lomba, pernah ikut ekstrakurikuler, itu bisa dimasukin. Itu pasti plus point banget deh. Berarti segala sesuatu yang kira-kira membanggakan lah ya prestasi gitu ya. Iya, pastinya dong. Jadi gitu ya teman-teman cara apply ke Tongfa. Kita tunggu kalian di Tongfa ya.